Selamat sore semuanya, teman-teman yang sudah bergabung secara luring ataupun yang sedang menyaksikan secara daring. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang dalam acara Cerita untuk Masa Depan dan temanya hari ini sangat menarik sekali, yaitu semua bisa berburu peluang pendidikan. Dan bersama saya Suci Patia, hari ini saya akan menjadi moderator sampai dengan acara selesai kurang lebih 2 jam ke depan. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa berkumpul lagi secara tatap muka khususnya. Dan di sini sudah hadir secara luring yaitu para penerima beasiswa, perwakilan dari Kejar Mimpi Warrior, dari komunitas Kejar Mimpi dan juga employee CIMB Niaga. Dan teman-teman yang sedang menyaksikan hari ini juga tentunya selamat datang. Mudah-mudahan walaupun menonton dari rumah aja ataupun dari mana teman-teman sedang menyaksikan hari ini tetap menikmati acara ini. Dan teman-teman hari ini juga akan hadir bersama saya narasumber-narasumber yang sangat luar biasa sekali di sini tentunya dengan tema semua bisa berburu peluang pendidikan. Tentang pendidikan pastinya ini sangat menarik sekali ya, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan dan tentunya ini akan memperkaya wawasan kita mengenai bisa menjajaki peluang-peluang pendidikan ini. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, teman-teman di sini saya mengundang pembicara yang pertama akan berbagi panggung bersama saya di atas sini, yaitu founder dari 1000 Guru, Jamie Nadia. Halo Mas Jamie. Langsung ke atas. Kita mau salaman dulu apa enggak gini? Oke, salaman dulu ya. Silakan Mas Jamie. Silakan di bangku yang sebelah sana. Oke, Mas Jamie ini merupakan founder 1000 Guru. Teman-teman juga mungkin di sini udah tahu ya kalau dilihat Instagram, lihat Twitternya itu sudah banyak pengikutnya. Dan narasumber yang kedua yang akan saya undang untuk ke atas panggung ini merupakan brand ambassador CIMB Niaga, seorang aktris, seorang penyanyi, seorang penulis juga, dan pastinya beliau juga sangat passionate di bidang pendidikan. Dan boleh kita beri tepuk tangan untuk Kak Maudi Ayunda. Wah, sudah merah dan putih ya. Halo Kak Maudi. Hai. Silakan Kak. Oke, langsung aja di sini. Silakan di tengah. Oh, di tengah. Di tengah dong, ya. Oke, di sini sudah Jamie. Dari 1000 Guru ada Kak Maudi Ayunda, brand ambassador CIMB Niaga. Dan yang terakhir akan hadir yang merupakan Compliance Corporate Affairs and Legal Director Bank CIMB Niaga, Francisca Oy. Selamat siang semuanya, luar biasa senang sekali saya di sini. Sebuah kehormatan bisa berbagi panggung bersama narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan berbicara tentang semuanya juga bisa berburu peluang pendidikan. Nah, rasanya nih narasumber-narasumber di sini sangat passionate sekali kalau berbicara tentang pendidikan. Mudah-mudahan hari ini juga bisa memberikan kesan yang baik. Teman-teman juga bisa memperkaya wawasannya, bisa memperkaya informasinya bagaimana kita sebagai generasi muda itu bisa menjajaki peluang-peluang yang ada di bidang pendidikan. Nah, tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu sama narasumber semua di sini, kesibukannya sekarang ngapain sih gitu. Oke, boleh Mas Jamie dulu nih, kesibukannya ngapain? Halo teman-teman semua. Oke, sekarang sibuk ke pedalaman. Jadi setiap minggu kita memang 1000 Guru pergi untuk membantu anak-anak di pedalaman. Jadi setiap Sabtu Minggu kita pasti ke pedalaman. Sama ada sedikit usaha juga. Oke, usaha apa kalau boleh tahu? Kita punya home massage. Usaha bareng istri sebenarnya. Oke, usaha bareng istri ya. Sudah berkeluarga juga berarti ya Kak Jamie ya. Oke, silakan Kak Maudi mungkin bisa dibagikan kegiatannya sekarang. Apalagi sekarang sudah mengambil peran baru ya sebagai seorang istri nih sekarang. Oke, halo semuanya. Happy to be here today. Mungkin kesibukannya sekarang ini sebenarnya yang peran paling utama itu menjadi juru bicara G20. Itu ada aktivitas puncaknya nanti di November, tapi ada banyak aktivitas tiap minggu juga. Jadi kayak hari ini dari ke sana, dan ada beberapa aktivitas juga. Terus di luar itu sama juga sih sama Mas Jamie tadi, ada beberapa usaha-usaha gitu ya, lagi membangun beberapa ventures and it should launch
sometime this year or next year gitu. Jadi didoakan. Oke, pasti dong, luar biasa. Produktif sekali ya. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita sebagai anak muda biar bisa seproduktif Kak Jemi, Kak Maudy Ayunda juga. Nah, kalau Ibu Francisca sendiri nih kesibukannya gimana nih Bu di CIMB? Selamat sore, selamat siang, adik-adik semua. Ini bukan adik sih, sebenarnya anak-anak. Kegiatan saya sebenarnya kepingin loh, kayak Maudy sama Pak Jenny juga punya usaha sendiri. Tapi sayang belum ada waktu, jadi kegiatan saya masih banyak sehubungan dengan profesi saya, yaitu masih di CIMB Niaga. Dan juga kegiatan saya banyak juga sih sebenarnya sehubungan dengan asosiasi-asosiasi perbankan. Karena saya sendiri adalah ketua dari Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan, kemudian saya juga aktif di Perbanas dan lain-lain. Jadi kegiatan saya masih berkecutat dengan ya ke profesi saya sebagai Direktur Kepatuhan. Oke, nanti kita akan berbicara lebih lanjut nih. Kita pengen tahu juga sebenarnya CIMB Niaga ini udah berkontribusi apa dalam dunia pendidikan. Nah, tapi sebelum itu saya pengen tanya dulu sama Mas Jemi. Mas Jemi, kalau kita lihat ya teman-teman pasti sudah tahu ya 1000 guru ya, sudah tahu semua ya. Kalau dilihat di Instagram followersnya sekarang sampai punya 142.000 gitu ya, di Twitter gitu. Dan ini mengangkat tema traveling and teaching. Nah, ini kan menarik sekali ya, karena aku juga belum pernah gitu ya menemukan ada orang sambil traveling tapi juga sambil mengajar juga. Nah, ini faktor-faktor apa aja sih Mas Jemi? Apakah ini berangkat dari rasa cinta Mas Jemi terhadap dunia traveling, terus tiba-tiba nggak sengaja gitu ya ketemu tentang anak-anak yang lagi di sana, terus tidak memiliki akses pendidikan yang kurang, akhirnya tergerak untuk mengajar atau seperti apa awalnya? Saya di panti asuhan, terus kemudian saya lulus SMA, saya kerja, waktu itu kerja belum lanjut kuliah itu. Terus kemudian saya kuliah di film TV, terus kemudian saya kerja juga di pabrik pernah, jadi QC, terus kemudian saya kerja jadi editor kameramen pada waktu itu. Nah, pas saya ke pedalaman, saya ngambil beberapa gambar di Mentawai, di NTT, itu ketemu anak-anak yang memang pada waktu itu susah banget untuk mendapatkan sepatu dan seragam. Wah, ini kayaknya sama banget nih kayak saya dulu gitu. Terus saya kepikiran bahwa di tahun-tahun itu mungkin di sekitar tahun 2008 itu pendidikan di Indonesia, sekolah-sekolah tuh banyak yang jelek, tapi sekarang sudah bagus semua. Ya, zaman dulu tuh masih ada sekolah yang dari bambu, dari papan, karena dia sekolah jauh ya. Kadang kan ada satu sekolah muridnya banyak, jaraknya jauh, daripada mereka kejauhan, mereka bikin sekolah sendiri swadaya, akhirnya sekolahnya jelek. Nah, dari situ akhirnya saya posting lah di Twitter, terus kemudian responnya itu banyak sekali. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa ini targetnya anak-anak muda. Anak-anak muda ini kesukaannya apa? Traveling gitu. Pada waktu itu kepikiran akhirnya bikin traveling and teaching, jalan-jalan sambil ngajar. Pas begitu kita bikin pertama kegiatan itu dengan followers 20.000 tanpa beli followers. Ya, itu penting ya informasinya ya. Penting ini kita jelaskan, zaman dulu belum ada kan. Nah, saya berpikir bahwa ini 20.000, 10%-nya udah dapat mungkin berapa ya, 2.000 kali ya begitu. Begitu kita bikin acara ini, ternyata ngikut cuma 3 orang. Wah, ini kayaknya nggak laku ini bikin program nih. Kalau kita ngikutin ini kita udahlah nggak usah lah, mungkin orang nggak ada suka yang begini-begini. Saya bikin lagi 7 orang, saya bikin lagi 20, 30, akhirnya sekarang sampai ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, wow, boleh tepuk tangan dulu untuk Kak Jemi, luar biasa sekali. Jadi ya kadang kita memang gagal ya, begitu kita bikin program tuh, bikin programnya gampang, ngejalanin sama mempertahankannya itu susah, itu yang jadi masalah di kegiatan sosial begitu. Nah, dari situ akhirnya kepikiran kita bikin program traveling and teaching, dan sekarang kita masih bertahan ya mungkin karena anak-anak muda sekarang dengan kebutuhan konten harus posting setiap pagi, akhirnya ya wah ikutan 1000 guru deh, bisa traveling dapat postingan plus berbagi, mungkin seperti itu, tapi nggak semuanya ya, memang punya murni mereka membantu seperti itu. Jadi kita masih sekarang bertahan sekarang udah hampir 10 tahun. Agustus 10 tahun, proses yang sangat panjang. Oke, luar biasa. Berarti ini berawal dari 2012, posting iseng di Twitter, akhirnya berkembang sampai sekarang ke 34 provinsi ya, di kota-kota juga ya. Nah, ini berawal dari pengalaman Kak Jemi, karena dulu juga pernah merasa tinggal di panti asuhan, akhirnya muncullah rasa empati itu. Nah, ketika apapun motivasinya ya, teman-teman mau ikut 1000 guru, entah mau posting, mau konten, yang penting kan itu berbagi ya. Tapi apa sih Mas Jemi yang diajarkan di sana
Apakah itu sehari, 2 hari mengajarnya apakah sama seperti sistem pendidikan di Indonesia misalnya kayak matematika, sejarah atau memang sesuai passion anak-anak yang ingin ikut 1000 guru? Ya, sebelum saya jawab mungkin kalau kita bikin suatu program kita jangan sampai sama dengan komunitas lain atau kegiatan-kegiatan yang sama. Akhirnya waktu itu ada juga gerakan mengajar juga ya yang kita mungkin kenal semua. Tapi kan waktu itu durasinya panjang. Saya berpikir kita harus bikin sesuatu yang berbeda. Kalau enggak nanti enggak ada yang ikut nih. Akhirnya saya bikin, ya udah kita bikin traveling and teaching, jalan-jalan sambil ngajar, tapi nggak lama-lama. Nah, menjawab pertanyaan, kegiatan adalah di Sabtu Minggu. Jadi orang sudah selesai kerja, dia pengen berbagi, bisanya Sabtu Minggu ikutan 1000 guru. Hari Sabtunya ngajar, hari Minggunya biasanya traveling. Gitu. Jadi memang kita bagi 1 hari traveling, 1 harinya mengajar. Pertanyaannya, emang bisa cuman berapa jam bikin anak-anak pinter? Betul, memang nggak langsung pinter. Tapi daripada kita nggak ngelakuin apapun, ya kan? Hanya kita cuman bisa mengkritik mungkin pemerintah dan sebagainya. Lebih baik kita walaupun 3 jam kita turun nih membantu anak-anak. Jadi seperti itu. Nah, apa yang diajarkan? Kita memang bikin satu lesson plan. Jadi kalau di website kita di travelingandteaching.com itu kita sudah kasih kelas 1 ngajarnya ini. Contohnya kelas 1 mengenal tumbuh-tumbuhan, kelas 5 mengenal tata surya, kelas 6 karena mereka mau lanjut ke SMP tentang profesi. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau ikutan ini nggak perlu harus guru, siapapun boleh. Kan pada prinsipnya kalau kita mengajarkan hal kecil ke orang lain, kita sudah jadi guru kan. Iya betul. Gitu. Tapi misalnya kalau misalnya aku mau ikut gitu, tapi passion aku menulis gitu, atau enggak ada yang bisanya melukis, ada yang bisanya menyanyi mungkin. Nah itu boleh nggak diajarkan di sana hal-hal yang nggak termasuk dalam kurikulum sistem pendidikan gitu? Boleh. Memang yang kita ajarkan itu tidak sama dengan kurikulum. Kita tuh sebenarnya seperti guru yang menyenangkan yang hadir ke anak-anak. Bayangin kan kalau kita dulu pernah SD kelas 1 sampai kelas 6 ya, ketemu gurunya galak-galak gitu kan. Wah, bete juga kan gitu. Nah, ini sekali-kali nih ada yang dari Jakarta, wah cantik-cantik, ganteng-ganteng, datang ngajar, fun teaching, tak rasa nih anak-anak seneng. Makanya kita materinya itu yang ringan-ringan. Lebih ada yang kegiatan games dan sebagainya. Terus mereka bisa menjawab pertanyaan, dapat hadiah gitu. Saya rasa kita bisa memberi kesenangan lah buat anak dalam 1 hari. Ya kan mungkin gurunya nggak seperti itu karena gajinya juga rendah kan, nggak mungkin setiap hari kasih hadiah kan gitu. Jadi kita datang, kita bikin kegiatan dan anak-anak intinya senang dan terinspirasi. Dan terinspirasi, itu yang paling penting ya. Nah ngomong-ngomong soal ngajar-mengajar ini pasti berkaitan dengan sistem pendidikan ya Bu ya. Nah kalau ngomongin sistem pendidikan, Kak Maudy juga kemarin sekolah di Stanford juga mengambil jurusan pendidikan ya. Kak Maudy sudah pernah sekolah di sekolah nasional, nasional plus, internasional. Kak Maudy sendiri melihat sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu seperti apa sih dengan informasi dan wawasan yang sudah Kak Maudy miliki gitu dan dengan pengalaman yang sudah cukup banyak juga gitu untuk menjajaki berbagai macam kurikulum. Kayaknya sulit ya kayak mengutarakan opini aku tentang pendidikan Indonesia di waktu yang pendek karena yang namanya pendidikan itu isunya kompleks sekali, pasti Mas Jamie tahu gitu ya. Itu dari sisi the education system as a whole, kita sebagai satu negara, terus teacher trainingnya, terus kurikulumnya, assessment itu juga sangat penting gitu ya, dan juga budaya belajar dan sebagainya. Tapi biasanya salah satu hal yang aku tuh sangat passionate about adalah gimana caranya Indonesia itu bisa memiliki budaya cinta belajar gitu. Budaya yang memang memvalue bahwa belajar itu bisa seru dan bisa lebih dari kewajiban aja ke sekolah. Aduh males nih harus belajar gitu. Gimana itu bisa berubah. Makanya tadi Mas honestly aku juga merasa sangat terinspirasi karena sebenarnya apa yang teman-teman di 1000 Guru lakukan itu kan itu ya. Maksudnya bukan hanya datang mengajarkan materi tapi juga gimana caranya membuat pengalaman belajar itu menjadi sangat menyenangkan. Dan itu yang di perjalanan aku sangat aku rasakan di berbagai sekolah yang paling impactful adalah pada saat aku sebagai murid itu merasa nyaman, merasa diberikan safe space untuk beropini, berpikir, berpendapat, dan juga bisa memiliki guru yang encouraging mistakes gitu, bahwa nggak apa-apa kalau salah gitu, nggak apa-apa karena itu justru akan membuat kamu mengevaluasi dan menjadi lebih baik lagi. Jadi banyak yang bisa dibahas tapi yang my favorite
want to talk about itu mungkin budaya kecintaan itu. Oke, berarti sistem pendidikan juga harus membuka ruang untuk berdiskusi, beropini. Jadi anak-anak juga nggak takut ya untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah sekarang Kak Maudy kita ketahui bersama udah ada yang namanya digitalisasi ya. Transformasi digital tuh sekarang gila-gilaan. Apalagi pandemi itu kayak mengalami akselerasi digital gitu. Nah menurut Kak Maudy sendiri ini ada impact nggak sih terhadap pendidikan utamanya untuk generasi muda nih? Gimana sih caranya mereka biar bisa memanfaatkan transformasi digital ini yang di sisi lain banyak peluang tapi di sisi lain juga kayak banyak tantangan-tantangannya gitu Kak. Betul, kayaknya digital transformation itu topik yang apa ya, yang impactnya itu masih ada polarisasi. Yang aku maksud adalah karena pandemi ini pastinya banyak sekolah di Indonesia yang diharuskan untuk memberikan alternatif digital learning gitu kan. Nah, the well-funded, well-resourced schools berhasil melakukan itu, berhasil melakukan transisi itu dengan baik. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang kurang funding atau kurang resources, itu pasti learning loss-nya itu lebih besar lagi. Jadi mungkin impact yang terbesar yang aku lihat dari pandemi itu potentially adalah ketimpangan ya. Ketimpangan dalam learning outcomes yang mungkin harus kita pikirkan bareng-bareng pemerintah, private sector maupun social organizations kayak 1000 guru gitu. Tadi pertanyaan yang terakhir apa ya? Pertanyaan terakhirnya gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan nih transformasi digital nih untuk generasi muda selain kayak banyak sih peluangnya ya kayak yang bisa diambil gitu kan. Tapi tantangan-tantangannya juga kayak banyak banget nih di era digital ini gitu. Iya itu tadi. Jadi ada opportunity tapi juga ada tantangan pada saat digital literacy-nya masih kurang dan digital access-nya juga masih kurang gitu. Jadi ada dua layer di sini gitu ya, dari sisi pemerintah memang harus increasing that digital access. Tapi dari sisi kita juga sebagai murid sebenarnya kayaknya harus kita mulai tantang ya perspektif bahwa sekolah itu satu-satunya tempat kita mencari informasi dan mencari pendidikan gitu. Kayaknya kita harus lebarkan sedikit definisinya bahwa pendidikan itu juga our own, it's a lifelong learning gitu. Jadi kita sebagai manusia juga bisa loh gitu nyari informasi sendiri di internet dan di sosmed dan di sources lain yang sekarang banyak banget itu gitu. Jadi mungkin itu kali. Oke, berarti dari generasi muda nih curiosity-nya juga harus ditimbulkan ya. Jadi kemauan untuk mencari informasi bukan cuma mau disuapin aja, tapi kita juga harus mau cari informasi-informasi itu dan memanfaatkan digital. Nah, menurut Ibu Francisca sendiri gimana nih? Tadi sudah dengar dari Kak Jemi betapa passionate-nya mengajar dari 2012 sampai sekarang 2022 sudah tersebar di 34 provinsi. Kak Maudy Ayunda juga sampai sudah S2 gitu ya di Stanford ambil pendidikan dan juga bisnis ya Kak. Nah Ibu melihat fenomena dari generasi muda yang semangat banget nih untuk mengejar pendidikan ya. Walaupun dengan ada ketimpangan, ada yang mendapatkan akses yang baik ataupun belum mendapatkan akses pendidikan yang baik. Nah menurut Ibu sendiri seperti apa? Kalau saya melihat ya pertama-tama saya itu melihat bahwa generasi muda gitu ya itu sebenarnya semangat untuk belajar. Udah dari zaman dahulu kala, waktu zaman tahun berapa tuh? Awal-awalnya 1908 kali ya, yang zamannya kebangkitan nasional tuh ya, yang dengan katanya organisasi Budi Utomo gitu ya pada waktu itu. Nah kemudian itu sebenarnya digerakkan oleh anak-anak muda. Kemudian kalau kita sejarah lagi tahun 1928 ya, di mana ada Sumpah Pemuda itu juga adalah dari gerakan anak muda. Tahun 1945 kita merdeka itu juga sebenarnya digerakkan oleh anak-anak muda. Dan saya tidak mau berpolitik tapi kita lihat sendiri pertukaran politik di Indonesia ini juga sebenarnya digerakkan oleh anak muda. Jadi pada dasarnya anak muda dari Indonesia ini sendiri sebenarnya adalah sangat-sangat terhadap pendidikan dan terhadap perubahan itu suatu hal yang menurut saya itu juga suatu hal yang sangat-sangat positif. Nah kalau dilihat kesempatannya sendiri ya pendidikan. Zaman dahulu kala, makanya ada Budi Utomo itu juga ya berdirinya itu karena memang sekolah itu masih belum ada atau sekolah itu hanya diberikan kepada golongan-golongan tertentu ya pada waktu itu. Maka timbullah gagasan dari waktu itu Ki Hajar Dewantara ya. Saya sejarah juga jelek sih sebenarnya angkanya tapi ya udahlah ya.
Kemudian itu dengan ide beliau itu, maka dia juga ingin memberikan kesempatan belajar ya kepada anak-anak muda dan kepada pada waktu itu khususnya dia bilang kata supaya bangsa Indonesia ini mempunyai martabat gitu ya, makanya dimulai dengan satu pendidikan. Nah, kesempatan-kesempatan yang sekarang ada ya dibandingkan dengan zaman dahulu kala itu sebenarnya sekarang itu sebenarnya lebih banyak, jauh lebih mudah. Ya dengan program pemerintah yang mengatakan bahwa mandatory ya learning 9 tahun. Kemudian juga sekolah SD dan SMP sebenarnya juga sudah dibuat gratis ya. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah berusaha. Cuman tadi seperti yang disebutkan oleh Modi itu perubahan pendidikan itu sangat-sangat sulit. Ya ada dari budayanya, kesiapan dari guru, ketersediaan macam-macam ya kurikulum dan lain-lain itu nggak mudah. Ya satu hal yang menurut saya merupakan satu tantangan. Cuman ada lagi tadi ya digitalisasi. Mau tidak mau ya dengan era digitalisasi itu juga memberikan salah satu tidak hanya di sekolah saja, pendidikan itu bisa dilakukan melalui digitalisasi. Saya kasih contoh ya, contohnya untuk anak-anak juga. Dengan adanya digitalisasi daripada dijejelin oleh guru, kadang-kadang mereka tuh sebenarnya lebih tertarik dengan kalau mereka belajar sendiri melalui suatu internet dan lain-lain. Contoh saya sebenarnya anak saya sendiri. Anak saya dulu tuh sekolahnya di satu sekolah, adalah saya nggak mau sebut nama sekolahnya, tapi terlalu dijejelin oleh gurunya. Kemudian dia pindah sekolah ke suatu sekolah di mana yang diberi kebebasan. Mendapatkan informasi atau sumber-sumber pengetahuan itu selain di sekolah, tapi ditantang oleh sekolah itu untuk mendapatkannya di luar sekolah, yaitu dengan internet dan lain-lain. Dengan itu berbalik langsung bahwa dia sangat interested untuk pendidikannya. Nah di situ kita bisa lihat memang digitalisasi tadi seperti mau dibilang atau juga disebutkan tadi sebelumnya, tentunya ada hal-hal yang kita juga harus awasi ya karena kalau kita lihat bebas internet mungkin juga ada banyak hal yang negatif ya tentunya sebagai orang tua dan juga sebagai nanti sebagai orang tua kita juga harus mengawasi bagaimana anak-anak ini di dalam mencari ilmu di luar dari sekolah itu terhadap tetap yang harus positif. Ya, jadi kalau ditanya, waduh semangat anak-anak muda, saya nggak meragukan lagi dari zaman dulu sampai sekarang kita rasa Indonesia ini mempunyai generasi muda yang sangat-sangat dapat dibanggakan. Kalau mengenai pendidikan atau mengenai kesediaan atau kemudahan pendidikan, saya yakin jauh sekarang lebih baik dibandingkan dari sebelumnya. Cuman yaitu harus dipergunakan secara positif karena tadi internet segala juga bisa juga menjadi satu hal yang negatif. Oke, berarti Bu Francisca setuju ya bahwa sekarang itu akses terhadap informasi itu sudah mudah sekali dan jadinya itu juga membuat kita generasi muda bisa melakukan banyak hal. Nah ini menarik sekali Mas Jimmy karena Mas Jimmy sudah dari kota ke kota gitu ya pasti sudah melihat bagaimana pendidikan di kota-kota kecil gitu ya bukan hanya di Jakarta. Nah itu gimana Mas ketika mengajar terhadap satu kota yang tidak memiliki akses pendidikan yang baik, tidak memiliki akses digital yang terjangkau, yang baik, itu punya tantangan tersendiri nggak? Apakah mereka kan, kalau sekarang kita mungkin bisa ya, bilang ya sekarang, oke kita lihat di internet, bisa lihat YouTube, bisa lihat dan lain-lain. Nah gimana kalau di sebuah kota yang bahkan akses terhadap internet aja ya tuh tidak terjangkau gitu Mas? Iya, mungkin saya perlu ada satu statement ya, guru itu nggak bisa digantikan oleh siapapun sebenarnya. Ya, pengajar yang paling baik itu adalah guru langsung sebenarnya seperti itu. Tapi kan perubahan zaman sekarang semua digital gitu dan di pandemi ini di Indonesia seperti dipaksakan semuanya harus berubah online begitu. Nah ini ada masalah banyak sekali kita temukan seperti kemarin kita di Sumba, nggak mau juga tadi kan ke Sumba juga ya, mungkin pernah ke arah Hiliwuku tempat kemarin di bukit-bukit itu, di situ tuh nggak ada listrik dan nggak ada sinyal handphone, ya. Bagaimana ceritanya mereka mau belajar, mau ujian, tapi nggak ada itu semua dan dipaksa untuk online. Nah ini yang jadi tantangan. Kalau di kota besar no problem, sinyal udah 5G, mungkin bentar lagi 6G. Tapi di sana cari 2G aja susah, gitu ya. Jadi ya itu perlu proses dan itu memang berjalannya waktu pasti akan baik begitu. Dan kemarin sempat ada satu sekolah juga arah-arah di sana juga dia harus ke kota untuk ujian nasional, numpang di satu sekolah yang memang itu ada internet dan ada
komputer. Dan rata-rata di Sumba itu di daerah itu di pedalamannya komputer nggak ada. Komputer itu mungkin hanya untuk guru-guru saja atau laptop dan sebagainya. Jadi itulah tantangannya. Tetapi berjalannya waktu kita berharap pemerintah lah ya membangun semua fasilitas itu supaya digitalisasi ini bisa dirasakan oleh seluruh anak-anak di Indonesia. Jangan sampai program ini hanya untuk anak-anak di kota saja gitu. Di daerah bagaimana kan begitu. Jadi tantangan pasti ada, tapi itu harus dihadapi. Dan saya yakin mungkin 10 tahun yang akan datang semuanya akan bisa menikmati itu semua. Yang penting internet dulu diperbaiki, semuanya harus dapat akses internet. Percuma kayak kita kemarin, kita bagiin tablet gratis untuk guru-guru dan untuk murid-murid. Sampai di rumah nggak ada listrik. Susah juga kan mau pakai gimana kan, nggak mungkin dia harus pergi ke kota untuk main internet gitu, seperti itu sih. Oke, berarti ini perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, antara private sector dan juga generasi muda semuanya ya biar ekosistem pendidikan ini semakin baik. Aku penasaran Mas, kemarin pandemi ini kan kita nggak diperbolehkan untuk datang ke sekolah ya. Dan itu gimana Mas ketika mereka yang harus sekolah harusnya tatap muka walaupun harus berjalan jauh gitu ya, sekarang dari layar ke layar yang nggak punya akses itu, yang nggak punya handphone, yang nggak punya Zoom, mereka tetap sekolah atau gimana tuh Mas Jami? Nah ini menarik nih. Oke, kalau di kota selesai ya, kita nggak usah bahas itu. Semuanya udah di rumah masing-masing ya kan. Mungkin belajar bisa sampai sambil makan kan, begitu minum gitu. Kalau ya saya ambil contoh di Sumba, karena kita punya PAUD di Sumba, kita lebih banyak membantu anak-anak di Sumba. Di sana memang dengan keterbatasan itu akhirnya guru-guru ini mereka jalan keliling, memberikan bahan-bahan ajar untuk anak-anak dari rumah ke rumah. Gitu. Jadi mereka gimana lagi nggak ada pilihan untuk beli gadget juga, mereka mungkin orang tua nggak mampu, ya kan? Ada gadget juga, internet nggak ada. Akhirnya apa? Tetap gurunya masuk dan mereka memberikan tugas-tugas itu dari rumah ke rumah. Nanti besoknya lagi mereka datang lagi seperti itu. Itu yang mereka lakukan sampai akhirnya selesai pandemi dan mereka sekarang bisa kembali normal untuk belajar. Berarti 2 tahun itu menghadapi tantangan yang sangat luar biasa ya. Tapi alhamdulillah ya, untung ada guru yang memiliki inisiatif dan jiwa yang sangat besar untuk mau hadir gitu ya untuk murid-muridnya tanpa, mungkin yang kita katakan ya bayarannya juga mungkin gak seberapa gitu ya Bu dan Kak Maudy Ayunda. Dan untungnya ada orang-orang kayak Jamie nih yang mau menjadi fasilitator anak-anak muda. Nah sekarang nih mungkin teman-teman yang hadir di sini tertarik nih, Kak, aku kayak pingin deh ikut coba untuk ngajar di 1000 Guru. Nah itu caranya gimana sih? Ya, yang pertama bisa follow Instagram kita 1000_guru. Terus kemudian nanti setiap bulan itu akan ada jadwal kita untuk traveling kemana, ngajar di mana. Nanti bisa langsung daftar di situ. Jadi nanti itu setiap bulan ada dan itu nggak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia ada. Gitu. Kalau ada yang mau ke Sumba, daripada ke Sumba cuma jalan-jalan aja, sambil ngajar boleh ikutan. Ke Bajo nggak cuma selling doang, lihat-lihat Padar, tapi bisa juga ngajar anak-anak di Bajo, bisa ikutan. Atau pengen deket-deket di Bogor, kita ada teaching and camping, kita nge-camp, habis itu kita ngajar anak-anak juga boleh. Gitu. Jadi ayolah ikutan 1000 Guru ya, sambil promosi boleh kan ya? Boleh dong, luar biasa ya, dari traveling and teaching sampai ada teaching and glamping gitu. Aku penasaran, Kak Maudy pernah punya pengalaman mengajar ke kota-kota kecil gak sih yang benar-benar kayak emang inisiatif sendiri, terus habis itu melihat bagaimana mereka anak-anak yang juga gak punya sepatu, akses terhadap pendidikannya juga sulit, pernah gak punya pengalaman seperti itu Kak Maudy? Kebetulan waktu aku SMA itu ada kita di encourage dan dimotivasi untuk mengambil aktivitas sosial gitu, dan salah satu yang kita kerjakan memang mengajar kayak sekolah di dekat sekolah kita sebenarnya gitu ya, tapi sekolah yang buat anak-anak jalanan atau anak-anak yang kurang mampu seperti itu, dan itu pengalaman yang sampai sekarang sangat berbekas sih gitu ya, karena semangat belajarnya itu, kehausan atas belajarnya itu sebenarnya tinggi sekali gitu, dan mereka diajarkan macam-macam, mau itu matematika mau apa, itu tuh semangat gitu. Jadi sedih juga gitu bahwa anak-anak ini memiliki semangat yang begitu banyak tapi mungkin tidak sepenuhnya bisa disalurkan gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat-sangat valuable lah gitu.
Oke, berarti Kak Maudi juga punya pengalaman itu ya. Nah Iya. sekarang kalau bicara tentang mengejar mimpi, biasanya Kak Maudi sekarang kita selalu dikaitkan dengan kata privilege. Pasti Kak Maudi juga sering sekali dapat pertanyaan ini ya. Dimana mungkin kita yang tinggal sekarang di Jakarta itu punya privilege untuk mendapatkan akses internet yang mudah. Beda sama anak-anak yang mungkin tinggal di kota-kota kecil. Nah Kak Maudi melihat privilege dalam meraih kesuksesan itu seperti apa sih? Dan gimana kalau anak-anak yang ada di kota-kota kecil yang mungkin seperti tadi Mas Jamie tumbuh di panti asuhan gitu ya, tapi mereka itu punya semangat yang tinggi. Apakah aku mampu nggak ya walaupun tanpa privilege itu? Dan apakah privilege itu memang betul menjadi faktor yang besar untuk mendukung kesuksesan kita? Aku rasa memang privilege itu harus, yang pertama adalah harus diakui ya. Karena memang tempat di mana kita lahir, resourcesnya seperti apa dan sebagainya, itu pastinya akan sangat berpengaruh juga gitu terhadap apa yang bisa kita capai gitu. So that's really important. Kita mau ngomongin lahir di negara mana, di kota mana, itu semua these small little things are small little privileges gitu, yang memang nggak bisa kita ignore gitu. Tapi apakah terus kita bilang bahwa semua hasil dan semua outcome itu hanya bergantung kepada tempat kita lahir, dan apakah hanya bergantung kepada privilege itu? Tentu saja tidak, karena kalau memang hanya itu gitu ya, di mana ruang untuk human action gitu ya kan, or human free will or human effort gitu. Jadi yang harus diingat juga bahwa tentu ada elemen itu, tapi juga ada human effort yang bisa membawa kita dari titik nol kita dimanapun itu gitu ya, untuk sejauh mungkin gitu. Dan menurut aku sih personally, privilege itu historically lebih berpengaruh lagi daripada sekarang. Karena dulu sebelum digital transformation, sebelum semua hal itu, pengetahuan dan informasi itu eksklusif, sangat eksklusif gitu kan, kalau kita mikir historically gitu. Tapi sekarang kita bisa dibilang informasi dan ilmu pengetahuan itu nggak eksklusif, nggak sepenuhnya eksklusif gitu. Kita bisa ada free online courses gitu. Kita misalnya mau dengerin sosok siapa speaking gitu ya, Mas. Kalau misalnya zaman dulu mungkin karena hanya bisa offline, ya hanya teman-temannya atau komunitas sekitar itu yang bisa mengakses. Sekarang cara online gitu ya, teman-teman bisa nonton tanpa harus hadir gitu. So I'm hopeful bahwa kedepannya gitu ya akan semakin banyak inovasi dan semakin banyak teknologi-teknologi yang bisa semakin mengurangi gitu peran privilege dalam menentukan kesuksesan seseorang. Walaupun tentunya tetap kita harus akui adanya gitu, supaya we can help bolster and support people yang kita tahu jelas-jelas tidak mendapatkan resources yang cukup. Oke, berarti privilege itu memang ada, tapi itu kayaknya seperti hanya jalan pembuka aja ya Kak. Tetap untuk mempertahankan kita dalam posisi tersebut tetap harus ada human effortnya. Konsistensi juga perlu gitu ya. Jadi nggak semua bergantung dengan privilege kita sendiri. Teman-teman, dari tadi kayaknya aku udah banyak nanyain. Ada Kak Jamie, Kak Maudi, Bu Francisca. Kalau teman-teman mau tanya yang sudah hadir secara luring di sini, silahkan tuliskan pertanyaan di barcode yang sudah dibagikan. Teman-teman sudah dapat ya barcode-nya ya. Jadi kalian teman-teman silahkan, nanti akan ada 3 pertanyaan terpilih buat teman-teman yang sudah hadir di sini secara langsung. Yang nanti teman-teman bisa langsung menanyakan kepada para pembicara yang ada di atas panggung. Nah jadi silahkan tulis pertanyaannya sekarang, nggak apa-apa. Nah nanti akan kita pilih di akhir acara. Dan sekarang aku akan langsung ke Ibu Francisca nih Bu. Tadi kita sudah mendengar banyak ya Bu ya tentang dunia pendidikan dan bagaimana sih transformasi digital itu juga berpengaruh terhadap akses kita terhadap pendidikan. Nah sekarang aku pengen tanya Bu dari CIMB Niaga, sebetulnya udah banyak hal belum sih Bu yang dilakukan oleh CIMB Niaga untuk membantu pendidikan di Indonesia, dan kalaupun ada, apa aja sih Bu kontribusi-kontribusinya terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Oke, kalau di CIMB Niaga, tadi pertanyaannya ada yang nanya ke Bu Modi misalnya, apakah pernah nggak gitu melakukan CSR gitu ya. Kami di CIMB Niaga itu sebenarnya ada 4 pilar ya CSR. Nah salah satunya adalah mengenai edukasi. Ya, dimana edukasi kami CIMB Niaga tuh percaya bahwa education is one of the most critical thing ya yang have to be done kalau negara kita atau bangsa kita menjadi satu bangsa yang cerdas. Oleh sebab itu di dalam CSR kami yang
pilar edukasi, kami memberikan budget yang terbesar. Jadi kalau misalnya saya tahun ini misalnya budget saya CSR adalah misalnya 13 miliar gitu ya. Lebih dari majority dari budget itu kami berikan untuk edukasi, ya CSR edukasi. Bahkan tahun lalu itu sebenarnya 70% dari budget CSR kami adalah untuk edukasi. Nah, edukasi CSR kita apa sih yang kita lakukan? Kita banyak melakukan. Salah satunya adalah kita yang namanya Ayo Menabung dan Berbagi. Kemudian juga ada Tour de Bank. Kami juga punya beasiswa, ya punya produk, punya CSR itu beasiswa. Kami juga memberikan sumbangan laptop dan lain-lain kepada sekolah-sekolah dan juga mungkin juga kalau ke UI kami juga punya program vokasi yang memberikan pelajaran ke sekolah-sekolah atau ke universitas tersebut. Nah dalam kayak dalam Ayo Menabung dan Berbagi kita ke kota-kota kecil-kecil ya, di mana saat ini sampai dari pertama tahun 2011 sampai sekarang itu kita sudah sekitar 28.000 siswa-siswi yang kita sudah datangi, dan kemudian juga untuk Tour de Bank itu ada sekitar hampir 13.000 ya student yang kita lakukan secara tiap tahun ya kita lakukan. Beasiswa yang telah menikmati beasiswa dari CIMB Niaga ada sekitar 1.125. Ya, di mana kami memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang memberikan bantuan di dalam iurannya, kita memberikan laptop, kita juga membiayai uang ujian ya, ternyata ada uang ujian segala dan itu juga kita berikan bantuan. Nah di samping itu juga kita juga punya kegiatan yang kalau kita lihat nih Kejar Mimpi. Ya, tujuan kami dalam Kejar Mimpi itu adalah untuk juga selain ya pendidikan itu kan selain pendidikan yang di sekolah yang sangat-sangat penting yang tadi juga disebutkan oleh Pak Jemi, saya juga setuju bahwa edukasi formal itu very important. Tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah pembentukan karakter. Ya, jadi kalau kita pandai aja di sekolah tapi tidak mempunyai karakter yang tepat gitu ya, atau ada karakter building yang tepat, itu akhirnya juga nggak berhasil ya. So kita CIMB Niaga punya program-program Kejar Mimpi itu dalam rangka itu ya mengisi yang namanya program building character building. Nah di sini kita punya community yang saat ini kita udah punya 35 community Kejar Mimpi di kota-kota. Di mana di dalam community ini kita mengajak teman-teman dari Kejar Mimpi untuk melakukan kegiatan dan juga belajar bersama-sama suatu hal-hal yang di luar dari sekolah. Dan kemudian juga tujuan kami untuk bisa saling bertukar pikiran, berdiskusi, kemudian juga melakukan volunteering. Karena kita juga ada namanya Kejar Mimpi Volunteering, di mana teman-teman atau community di kota-kota tersebut jika ingin melakukan suatu volunteer terhadap lingkungan di sekitarnya, kami memberikan dukungan. Karena terus terang aja juga ada keterbatasan, kami yang ada di sini nggak bisa selalu harus aktif di kota-kota tersebut, tetapi menggunakan teman-teman Kejar Mimpi di kota-kota tersebut, kami juga bisa meraih sampai ke sana. Sebaliknya juga kemungkinan kita ingin melakukan sesuatu CSR ya di kota-kota tersebut, teman-teman dari Kejar Mimpi ini kita perbantukan ya untuk mendukung program-program CSR kita di kota-kota tersebut. Jadi memang kita mencoba meraih sampai ke sana, termasuk juga edukasi yang tadi di luar pendidikan ya. Jadi contohnya punya hobi katanya untuk digital ya, untuk bikin konten digital. Nah itulah juga kita teman-teman dari anak-anak dari Kejar Mimpi yang kemudian berkumpul, kita tentunya seleksi dan kemudian kita memberikan edukasi. Jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh CIMB Niaga dalam rangka mendukung edukasi, soalnya bukan menggantikan yang ada di pemerintah, tapi kita mengisi atau mendukung program-program pemerintah ini sehingga kita bisa mempunyai nih seperti teman-teman adik-adik sini yang berkarakter. Betul, berkontribusi nyata berarti ya Bu CIMB Niaga, dan di sini juga betul sekali sudah hadir para penerima beasiswa. Mungkin Ibu penasaran, boleh angkat tangan penerima beasiswa, Kak Maudi sama Kak Jemi juga mungkin bisa lihat. Di sini penerima beasiswa CIMB Niaga, boleh angkat tangan. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang ada di sini, luar biasa sekali.
Dan tentunya hebat, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ibu untuk CIMB Niaga yang sudah membantu generasi muda untuk mengejar pendidikan, mengejar mimpinya. Nah, tapi di sini kan sudah ada teman-teman nih, ada 5 orang yang hadir di sini sebagai penerima beasiswa. Kita pengen tahu juga Bu dari CIMB Niaga sebenarnya talent-talent seperti apa sih Bu yang dicari sama CIMB Niaga? Apakah ada kriteria-kriteria khusus misalnya oke, yang harus punya passion, yang harus punya curiosity yang tinggi, atau yang punya nilai yang tinggi gitu. Nah misalnya, itu mungkin Ibu bisa dijelasin sama kita semua Bu. Oke, sebenarnya nggak terlalu susah ya untuk menjadi pegawai dari CIMB Niaga. Susah-susah enggak. Pertama kalau yang penerima beasiswa, kita tuh punya program pada waktu melakukan selection dari beasiswa, itu kita sudah align dengan HR kita. Ya kalau dulu-dulunya itu mungkin enggak ya, tetapi terakhir-terakhir ini kita menerima beasiswa dari beasiswa yang dibiayai oleh CIMB Niaga itu sudah sesuai atau align dengan kriteria dari karyawan atau karyawati dari CIMB Niaga. Pertama tentunya mau nggak mau kita juga melihat secara IPK-nya pasti kita juga lihat ya sekolahnya. Tapi kita juga melihat karakternya. Pada waktu dilakukan interview itu kita akan melihat pertama orang yang mempunyai antusias ya. Leadership itu mungkin dasar leadership itu sudah harus ada. Tetapi kita CIMB Niaga akan mendukung untuk mengasah leadership itu nanti di dalam training-training yang kita berikan. Kemudian juga tentunya kita melihat anak-anak yang mempunyai nggak hanya cuma belajar aja, tetapi aktif ya, aktif melakukan kegiatan-kegiatan mungkin olahraga ataupun melakukan organisasi-organisasi di dalam universitasnya dan lain-lain. Jadi kita juga melihat di samping IPK, tetapi adalah karakter atau dasar karakter dari teman-teman adik-adik ini merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai untuk bisa menjadi pegawai dari CIMB Niaga. Oke, dicatat ya teman-teman, baik yang ada di sini atau yang sudah menyaksikan secara daring gitu ya. Tadi itulah yang dibutuhkan, talent-talent yang dibutuhkan oleh CIMB Niaga. Jadi bukan hanya perkara nilai, tapi juga karakter, antusiasnya, leadershipnya dilihat juga semuanya ya Ibu. Nah aku mau tanya jadinya ke Kak Maudi, dari karakter-karakter itu dari tadi ada leadership, antusias, terus habis itu juga ada karakternya seperti apa. Bagaimana sih Kak Maudi melihat generasi muda sekarang gitu ya? Apakah mereka sudah memiliki karakter-karakter seperti itu dan di era digital ini gitu kan? Anak-anak muda kan sebetulnya mengakses internet itu sudah mudah ya. Mereka bisa mengasah skill di sana yang dulu mungkin kalau mau belajar nyanyi harus punya guru les, tapi sekarang kita bisa lihat di YouTube, bisa dengerin di aplikasi platform-platform digital gitu. Nah, bisa memupuk kompetensi di situ, mengasah skill gitu. Nah, tapi walaupun banyak peluangnya, sepertinya mungkin ada perubahan-perubahan karakter juga dari generasi muda di era digital ini gitu. Nah, Kak Maudi melihat fenomena itu seperti apa? Jadi pertanyaannya apa yang aku observe ya tentang anak-anak muda sekarang? Well, I don't know every single young person out there. Tapi kalau yang aku lihat anak-anak muda sekarang itu jauh lebih open, jauh lebih memiliki curiosity yang sangat tinggi. Gitu ya, sangat-sangat resourceful. Jadi nggak cuman berpikir secara konvensional, tapi juga mencari solusi-solusi yang out of the box. Dan itu memang karena kita sangat-sangat terekspos kepada banyak-banyak hal dan perspektif gitu di luar sana lewat sosial media dan sebagainya gitu. Cuman mungkin dengan ada exposure ini semua gitu ya, ada kecenderungan bahwa it's so easy for me even to get lost in the noise. Gitu. Karena social media dan semua platform-platform ini itu sangat noisy dalam arti banyak sekali konten gitu. Jadi tantangan kita sebagai anak muda sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa setting boundaries. Di momen-momen kapankah yang kita harus memilih untuk oke, sekarang udah waktunya log off gitu. Sekarang waktunya saya berhenti scrolling. Ini sekarang waktunya saya unfollow account ini dan memfollow account lain gitu. So it's a culture about not just saying yes and accepting things, but actually saying no. Karena berisik banget dan kenapa ini menjadi tantangan? Karena bisa membuat kita jadi sulit untuk fokus gitu. So focus is probably the hardest thing, the hardest challenge for young people now. It's
natural I think buat anak-anak muda sekarang to be curious and open and all of these things. Tapi mungkin tantangannya itu tadi. Oke, selain banyak peluang yang bisa dijajaki, tantangannya itu ya, terlalu noise, terlalu berisik, akhirnya kita nggak bisa fokus. Nah, di antara tantangan yang ada, sekarang kan talent-talent udah banyak ya, maksudnya bisa kita jajaki gitu di era digital ini ya. Sekarang mau jadi penyanyi, mau jadi pelukis, mau jadi penulis, semua tuh bisa dilakukan. Kita dimampukan untuk melakukan banyak hal. Nah, gimana caranya kita bisa bersaing di era digital ini yang dimana semua orang juga bisa melakukan hal itu sekarang, Kak Maudy? Kayaknya rasanya tuh susah ya. Wah, lihat media sosial ini sedikit, aduh dia udah bisa itu lagi, aduh dia udah bisa ini, aduh dia bisa itu gimana, Kak? Dari pengalaman aku sendiri, ternyata adaptivity gitu ya, atau sejauh mana kita bisa beradaptasi itu menjadi penting banget. Karena dunia itu bergerak dengan begitu cepatnya dan kayaknya role-role atau peran-peran kerjaan yang even 10 tahun yang lalu nggak ada, 5 tahun yang lalu nggak ada, sekarang tuh udah bermunculan. So itu sangat menarik dan sangat menunjukkan seberapa cepat ya dunia ini berkembang gitu. What was the question Tadi gimana cara kita bisa bersaing gitu ya di era yang sekarang memungkinkan kita melakukan banyak hal. Jadinya kalau dulu misalnya kayak Kak Maudy misalnya ya mau jadi penyanyi, oh oke, ada Maudy Ayunda sendiri. Kalau sekarang ya mau jadi penyanyi, bisa kita ada di platform-platform digital udah bisa terkenal gitu. Yes. Dan juga menurut aku udah waktunya kita berhenti melihat karir itu sebagai linear gitu. Dulu aku tuh sebenarnya sempat insecure banget karena dengan terpecahnya fokus aku gitu ya. Aku ngejalanin dunia akademis tapi juga menjalani karir entertainment. Aku tuh selalu merasa I shouldn't be doing this gitu. Karena orang yang sukses tuh orang yang fokus, milih satu dari awal, jurusan sampai profession tuh harus harus align gitu. Tapi menurut aku dunia kita sekarang ini nggak seperti itu. Banyak orang yang berhasil customizing their own career gitu ya. Misalnya kita semua di sini kayak Mas Jamie tadi cerita ada 1000 guru tapi juga ada usaha sampingan gitu. So kita bisa juga loh creating portfolio of careers gitu. Karir tuh lebih kayak portfolio. Jadi kita juga nggak semudah itu meng-compare diri kita dengan orang lain karena ya memang kapabilitas kita dan passion kita pasti beda-beda gitu. Dan itu juga membebaskan kita untuk lebih lebih mengeksplor banyak hal sih gitu. Dan gak terlalu takut kayak misalnya aduh salah pilih jurusan, it's okay karena belum tentu kita tuh karirnya harus align gitu. Jadi it's not permanent, your career is moving, adapting, changing, and so feel free to explore gitu. Itu kayaknya banyak yang relate ya, salah jurusan tuh ya. Iya. Gimana, salah jurusan gak Ibu? Aku pengen tahu dulu Ibu. Enggak salah jurusan. Enggak salah jurusan ya. Tapi sekarang banyak ya. Saya happy dengan di mana saya berada saat ini. Dengan Shine Viniaga. Iya, kadang ada ya orang jurusannya apa, kerjanya di bidang apa gitu kan. Jadi orang tuh ketika pilih jurusan ini, aduh kayaknya gue gak ada masa depan nih. Nah itu gak boleh ya. Oke ya, karena sekarang kita tuh bisa melakukan banyak hal. Adapting tuh salah satu tips tadi dari Kak Maudy Ayunda biar kita sebagai generasi muda di era digital, di era yang sangat berisik di sosial media, udah mulai banyak prestasi-prestasi orang-orang, ya udah create our own story kita. Nah terakhir Kak Jamie, pertanyaan dari aku sebelum aku membuka pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir secara online ataupun teman-teman yang sudah hadir di sini. Kak Jamie, mengajar adalah passion juga ya salah satunya. Nah harapan Kak Jamie sebetulnya gimana sih dalam sistem pendidikan ini ataupun untuk anak-anak muda yang sekarang rasanya udah mulai ada keinginan untuk mengajar walaupun cuma 1 hari, 2 hari, harapannya apa? Oke, sebelum saya jawab yang pertanyaan yang berikutnya tadi. Sebenarnya saya pernah kerja di media, salah satu stasiun TV, PR gitu ya. Terus kemudian editor kameramen juga, tapi ujung-ujungnya jadi beginian begitu. Jadi ngajar ya. Jadi kadang apa yang kita tekuni sekarang ini belum tentu itu jadi pekerjaan kita sampai kita nanti mati gitu ya. Benar banget gitu, karena aku juga filsafat jurusannya gitu ya kebetulan, tapi jadi MC. Kan jauh kan. Gitu. Jauh. Itulah namanya, biarkanlah semua itu mengalir lah. Kita ikutin aja arahnya kemana, pasti di situ kita akan menikmati apa pekerjaan kita, passion kita gitu. Oke, pertanyaannya tadi, apa tadi lupa sampai. Harapannya nih, anak-anak muda kan sekarang kayaknya udah mulai mau ngajar nih. Ya ini harus.
Ya kan, ini kan yang lahir tahun 90-an kan nggak pernah melawan penjajahan Belanda kan. Nggak pernah angkat senjata ya nggak. Sekarang kan kita berjuang bagaimana kita menangkal hoax-hoax yang nongol di media sosial kita. Nah mungkin kita sudah berhasil dengan itu, sekarang saatnya kita itu memanfaatkan sedikitlah hidup kita, masa muda kita untuk kita bisa berbagi gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kalau udah kaya saya berbagi. Kalau kita kaya berbagi itu rasanya beda. Tapi kalau waktu kita berkekurangan baru kita bisa berbagi, wah itu rasanya luar biasa begitu. Jadi walaupun sekarang masih kuliah, senang banget gitu kalau bisa bagaimana kita berbagi. Berbagi kan mungkin ada yang mau setahun bisa ikut program yang lain. Mungkin ada yang mau 3 hari bisa ikut program yang lain. 4 hari, 1 hari mungkin bisa ikutan 1000 guru. Jadi senang banget dan setiap bulan itu untuk 1 kali kegiatan di 1 kota 1000 guru itu ada sekitar 30 orang yang ikut. Jadi memang banyak sekali dan sebelum pandemi itu ramai banget. Setelah pandemi ini agak sedikit slow karena memang mungkin masih sibuk ya anak-anak mudanya dengan kehidupannya masing-masing begitu. Jadi di tahun-tahun kemarin itu memang kegiatan volunteer itu sangat ramai sekali dan itu sangat senang karena tugas pemerintah seperti ini, tugas kita melengkapi. Seperti kata Ibu tadi, kita harus bisa melengkapi. Jadi juga pengalaman. Bukan kita saja nanti yang memberi inspirasi ke anak-anak. Percayalah kita nanti akan mendapatkan inspirasi dari mereka juga. Seperti itu. Jadi gunakan masa muda kita dengan hal yang positif. Dengan ikut mengajar atau berbagi ke pedalaman itu sangat luar biasa. Oke, walaupun belum bisa berbagi materi, seenggaknya berbagi ilmu gitu ya. Di sini juga berbagi pengalaman. Berbagi itu berarti definisinya ada banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan tadi dari jawaban Kak Maudi, Kak Jemi, Bu Francisca bisa menginspirasi kita, memperkaya wawasan kita, memperluas perspektif kita tentang dunia pendidikan itu enggak cuma tentang sekolah loh gitu ya. Jadi ini juga bisa sambil traveling and teaching juga luar biasa. Saya tunggu loh kolaborasinya dari CMB Niaga, Kak Maudi dan juga Kak Jemi. Boleh kita beri tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita yang ada di depan. Dan sekarang saya akan membuka pertanyaan, kurang lebih mungkin 3 sampai 6 pertanyaan. Tadi yang mau menanyakan langsung bisa ditulis di scan barcode dan drop questionsnya di sana. Dan boleh ditampilkan pertanyaannya mungkin yang online. Nanti ada tim yang akan membantu, yang akan memberikan mikrofon. Tapi saya pengen tahu dulu nama-nama yang akan bertanya di sini. Oke, saya mau tanya sama Ibu Francisca deh Bu. Ibu, ini luar biasa sekali loh Bu, penerimaan beasiswa ini dari tahun berapa sih Bu? Dan di tahun ini akan ada lagi ya berarti ya? Ada. Kita sejak dari tahun 2011 ya, kemudian pada umumnya kita setahun itu akan menerima sekitar 50 mahasiswa. Pernah tahun-tahun sebelumnya 100 mahasiswa, tapi kita sekarang ternyata dengan 50 karena kita memberikan juga training-training langsung kepada penerima beasiswa. Kami rasa dengan jumlah 50 itu akan lebih fokus. Jadi kita tahun ini ada 50 dan biasanya kita akan buka ke seluruh penjuru Indonesia. Dan terus terang saja kita memang di samping tadi saya menyebutkan kriteria-kriteria tersebut, kami juga membuka atau berusaha untuk certain percentage itu kita ngambilnya dari kota-kota yang mungkin boleh dikata kurang beruntung. Ya. Jadi memang kita sengaja buka untuk yang certain percentage untuk teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di daerah-daerah pelosok lah dibandingkan dengan yang tadi ibu kota besar yang punya kelebihan lah sebelumnya. Oke, wah berarti seneng banget nih teman-teman punya kesempatan yang sama ya Bu. Pokoknya semuanya siapa aja yang kalau misalnya emang itu sesuai dengan apa yang dicari oleh CIMB Niaga pasti bisa mendapatkan beasiswa itu. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan online dari Dinda Kirana Maharani di Kalimantan untuk Ibu Francisca. Menurut Ibu, apakah perbankan tetap relevan di masa depan sebagai tempat berkarir, terutama dengan adanya fintech? Nah, ini kan banyak tuh Bu, sekarang tuh desas-desus kayak, wah ini pekerjaan ini nanti akan tergantikan oleh teknologi nih gitu. Kalau perbankan sendiri gimana nih Bu? Saya rasa tetap ada ya, perbankan itu sampai kapanpun ada, meskipun adanya fintech ya, di mana kami justru bekerja sama dengan fintech. Fintech dengan kami, kita ada kerjasama dengan fintech, di mana fintech itu juga tetap membutuhkan bank, ya, di mana penyaluran dana dan lain-lain juga perlu menggunakan bank. Jadi kalau dijawab itu, kami tidak melihat fintech itu sebagai kompetitor, tetapi kita justru bekerja sama dengan beberapa fintech di dalam mengembangkan beberapa produk-produk kami.
Oke, itu jawaban untuk pertanyaan online dari Kak Dinda, mudah-mudahan menjawab. Dan ini ada pertanyaan offline dari Mas Fitra Ramadan. Boleh saya tahu yang mana orangnya? Oke, yang di ujung sana ini pertanyaannya kepada Kak Maudi Ayunda. Oke, silahkan Mas Fitra Ramadan, bisa diberikan mic-nya oleh panitia. Oke, yang ini. Silahkan bisa berdiri Mas, bisa agar terlihat ya. Oke. Oke, baik. Selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Izin perkenalkan sebelumnya. Nama saya Fitra Ramadan, kebetulan dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hadir di sini atas undangan dari CIMB Niaga. Karena beberapa waktu yang lalu saya komen di Instagramnya dari CIMB Niaga. Dan alhamdulillah mendapat undangan tersebut. Terima kasih banyak. Oh, luar biasa, boleh, terima kasih. Jauh-jauh datang dari Pekanbaru. Mau bertanya kepada Kak Maudi, silakan. Ya, sebelum bertanya boleh saya bacakan sebuah pantun. Oke, boleh. Kita sautin ya. Ya. Perlu dibalas nggak pantunnya? Enggak usah. Oh, nggak usah ya. Karena kita dari Riau, budayanya adalah budaya pantun, jadi saya bawa ke Jakarta. Dari Pekanbaru ke Jakarta, Cakep. ngambil uangnya di CIMB Niaga. Artinya? Udah lama ingin berjumpa, akhirnya sekarang ketemu Kak Maudi Ayunda. Ah, luar biasa. Mas kok nggak senang ketemu saya, nggak senang ya, Kak Maudi aja ya? Iya. Oh iya. Makasih kejujurannya, silakan. Baik, izin Ibu Francisca, Kak Maudi dan Bang Jemi. Kebetulan saya bertanya ke Kak Maudi Ayunda. Setahun yang lalu saya nge-DM kakak, Kak. Dan hari ini saya ketemu dengan kakak. Terima kasih. Pertanyaannya, Kak, tentu dalam pendidikan ada yang namanya isu budaya. Jelas isu budaya menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Pendidikan di Indonesia memang tidak sebagus merata gitu, Kak. Apalagi saya di Provinsi Riau tentu mengenal bagaimana kami di Provinsi Riau, berbeda yang ada di Jawa. Itu dia. Kalau saya ingin bertanya, budaya dan kemampuan itu adalah align, Kak. Bagaimana sih ketika seseorang itu yang memang kemampuannya, katakanlah kemampuan bahasa, Kak. Bahasa Inggris, karena tujuan kita adalah ke luar negeri, misalnya semua bisa berburu peluang pendidikan. Bagaimana sih jika seseorang itu memiliki kemampuan bahasa yang rendah, tetapi memiliki kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan di luar negeri? Setidaknya adakah program-program, apakah mungkin dari Ibu Francisca, dari CIMB Niaga, ada program itu gitu. Teman-teman yang mungkin yang tidak bisa kemampuan bahasa Inggrisnya yang rendah, tetapi mampu untuk melangkahkan kakinya ke luar negeri. Nah, itu adalah pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, bagi dong Kak tips kepada kami, termasuk juga kepada Bang Jemi, apakah cara-cara bagaimana kita bisa berprestasi dan menginspirasi banyak orang, Kak. Karena menginspirasi banyak orang itu adalah suatu ibadah. Dan itu pertanyaan saya untuk untuk Ibu dan Bang Jemi, Kak Maudi. Mungkin itu saja kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih banyak. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Masnya saya mau balas pantunnya ya. Jalan-jalan ke pasar raya, pulangnya beri perhiasan. Walaupun gak senang ketemu saya, mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan berkesan. Oke, silahkan Kak Maudi dulu bisa dijawab. Terima kasih Mas pertanyaannya, pertanyaan yang baik sekali. Memang betul ya, bahasa dan budaya itu pasti ada berpengaruhnya juga terhadap pendidikan dan akses khususnya gitu. Dan mungkin yang bisa saya bilang adalah seperti tadi ya, bahwa dari pengalaman saya sendiri, belajar bahasa itu sebenarnya paling baik kalau sifatnya itu mengaplikasikan pelajaran tersebut. Maksudnya kita benar-benar menggunakan bahasa tersebut. Karena aku ada banyak pengalaman, ada juga 5-6 tahun belajar bahasa apa gitu ya. Tapi setelah nggak digunakan akhirnya nggak terlalu nempel dan bisa akhirnya sampai lupa gitu. Jadi bahasa itu lebih dari sekedar akademis, tapi juga sebenarnya apakah kita menggunakan bahasa tersebut. Jadi mungkin tips dari saya adalah media-media apa saja yang sekarang Masnya konsumsi gitu misalnya.
Karena kalau misalnya kita mengkonsumsi media-media di luar, atau misalnya nonton film, mendengarkan musik dalam bahasa Inggris, itu tuh exposure yang sebenarnya cukup impactful gitu. Ini beberapa contoh aja, ada beberapa teman saya yang akhirnya sampai bisa bahasa Korea karena suka banget K-drama gitu. Jadi nggak semuanya itu harus menggunakan struktur formal gitu ya pada saat kita belajar bahasa malah specifically gitu. Setahu saya juga ada beberapa program-program yang memang kayak program ESL gitu ya, English as a Second Language, atau les bahasa yang bisa kita ambil ke luar negeri kalau memang pengen benar-benar belajar di tempat di mana bahasa itu digunakan gitu. Itu mungkin harus riset ya. Jadi di luar itu mungkin tips saya adalah benar-benar gimana cara kita immerse, kita masuk ke dalam situasi yang kita sering mendengar, sering melihat, sering mengkonsumsi bahasa tersebut. Terus kita kayak harus mau latihan ngomong. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang bisa ngomong bahasa Inggris, kita ajak ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Karena itu sebenarnya kesempatan yang langka pada saat kita bisa actually having a conversation gitu sama orang dalam bahasa itu. Saya jamin ngobrol sama orang itu tetap lebih efektif daripada misalnya 1 jam les gitu. Kalau menurut saya ya, pentingnya khususnya untuk mendapat kelancaran yang dibutuhkan untuk bersekolah atau berinteraksi dengan orang-orang yang berbahasa itu. Oke, mungkin pertanyaan kedua tadi bagaimana caranya untuk menginspirasi gitu, Kak Maudy mau menambahkan? Bagaimana caranya menginspirasi? Mungkin jawaban dari aku adalah pertanyaannya coba kita agak ubah gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menginspirasi diri sendiri dulu gitu. Gimana caranya kita bisa terus tumbuh dan menjadi versi lebih baik dari kita yang kemarin gitu. Karena inspirasi itu gak harus ke 1000 orang atau ke orang yang banyak. Kita menginspirasi teman kita, adik kita, orang-orang di sekitar kita karena kita orangnya gigih atau ingin terus berkembang aja, itu menurut aku juga luar biasa gitu. Jadi mungkin itu Mas, gimana caranya bisa menginspirasi diri sendiri dan orang-orang sekitar. Saya rasa menginspirasi orang banyak itu akan datang dengan sendirinya gitu. Oke, nah tadi juga Bu Francisca mungkin mau menambahkan, karena tadi requestnya ada buat Bu Francisca dan juga Kak Jemi. Tapi nanti untuk Kak Jemi sekalian ada pertanyaan online khusus buat Kak Jemi juga, jadi nanti jawabnya bisa bersamaan ya. Mungkin dari Bu Francisca dulu. Mungkin kalau bahasa Inggris dulu ya. Menurut saya sebenarnya pada saat ini untuk belajar bahasa Inggris itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan zaman saya. Karena zaman saya dulu pelajaran bahasa Inggris hampir tidak ada, nggak pernah nonton film-film bahasa Inggris karena pada waktu itu kalau ada film bahasa Inggris katanya kurang nasionalis. Ya, jadi waktu itu belum boleh ya Pak ya. Jadi sangat sulit. Tapi sekarang dengan adanya film-film tadi sebenarnya Kak Maudy juga menyebutkan bahwa kalau kita nonton film aja bahasa Inggris itu sebenarnya sudah merupakan hearing ya, latihan terhadap English hearing. Jadi lebih mudah. Dan saya yakin juga sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi ya yang kemudian itu untuk belajar bahasa Inggris. Dan kemudian harus juga berani untuk mulai berbicara dalam bahasa Inggris dalam kesempatan yang ada. Mulai dari lingkungan di rumah atau teman-teman gitu ya. Jadi kita bisa belajar Inggris. Tapi ada satu yang saya ingin memberikan pesan. Kadang-kadang saya nggak tahu ini benar apa enggak saya ngomong, tapi saya begini. Kadang-kadang teman-teman itu berpikir ya pendidikan di luar negeri harus ke luar negeri untuk belajar di luar negeri ya. Saya nggak tahu gitu ya teman-teman atau adik-adik ini tujuannya apa gitu, karena jujur tidak menjadi satu jaminan ya sekolah di luar negeri itu menjadi satu kesuksesan. Contoh di CIMB Niaga ini kami tidak hanya menerima sekolah-sekolah lulusan luar negeri, kami tandingkan dengan lulusan-lulusan di dalam negeri ya. Jadi kita bukakan ya, jadi yang apply itu adalah student-students yang lulusan luar negeri maupun student-students di dalam lokal. Saya pribadi melakukan interview sendiri ya, jadi kalau sudah lulus beberapa interview, akhirnya kadang-kadang sebagian diberikan kepada saya untuk saya tentukan apakah ini diterima atau tidak. Jadi saya ngelihat sendiri quality dari some students ya, yang lulusan lokal tidak kalah.
Jadi kalau memang nggak apa-apa punya mimpi untuk sekolah di luar negeri, but what I'm saying is that sekolah di luar negeri is not a guarantee. Ya, sekolah di lokal sama-sama bagusnya, gitu ya. Itu kemudian kedua, tadi ada pertanyaan sepintas, apakah CIMB Niaga punya yang namanya beasiswa untuk luar negeri? Kami punya yang namanya Asian Bankers ada, gitu ya. Memang terus terang aja karena ini juga ditandingkan dengan student-student di luar, karena itu kita kirim ke UK atau ada yang pernah ke US ya, dan ada juga ke Singapura dan lain-lain. Competitionnya atau competitiveness-nya itu memang agak sulit gitu. Tetapi kami punya sebenarnya juga beasiswa untuk yang namanya sampai ke kita bilangnya Asian Bankers. Ketiga tadi mengenai inspirasi, ya saya setuju dengan Kak Maudi, sebenarnya bukan Kak Maudi, anak saya nih ya. Nak Maudi gitu. Itu sama, inspirasi itu datangnya dari diri sendiri gitu. Agak sangat sulit kita memberikan bagaimana untuk berinspirasi, tapi kita harus ada dari diri sendiri untuk melihat di sekeliling kita inspiratif tuh nggak usah harus selalu misalnya siapa gitu yang sulit di sekeliling kita bisa melihat beberapa orang yang menurut kita bisa menggugah atau motivasi diri sendiri sehingga orang itu menjadi inspiratif untuk kita. Ya, jadi itu harus datang dari diri sendiri sebaiknya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Masnya ya. Nah ini tadi Mas Jimmy bisa menjawab mengenai inspirasi, tetapi juga sekaligus ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Randy Tandi Riau. Aku dengar kalau Kak Jimmy berasal dari panti asuhan. Gimana cara Kak Jimmy untuk tetap survive dan menjadi tokoh inspiratif dan juga peduli pada pendidikan. Karena jujur saya sedang demotivasi dan butuh semangat untuk terus mengejar mimpi. Nah mungkin tambahan lagi karena Mas Jimmy aku juga mengajar di panti asuhan. Di sana mereka punya banyak sekali potensi, semangatnya luar biasa. Tapi terkadang mereka itu juga demotivasi karena mereka merasa aduh apakah aku punya masa depan karena kendala biaya dan lain-lain. Nah itu mungkin bisa dijawab sekaligus menjawab pertanyaan Mas yang mengenai inspirasi. Silakan. Oke, untuk inspirasi sih kalau paling gampang saya bilang sama aja jawabannya ya, sama kedua. Tapi intinya begini, karena tadi Mas yang dari Riau bilang kegiatan sosial adalah ibadah, adalah yang pertama yang kita harus kerjakan kalau kita punya passion berbagi, ya kita tulus. Jangan pamer gitu ya, dikit-dikit cekrek gitu kan. Jatuhnya nanti riak kan begitu. Jadi apa yang kita lakukan, fokus saja, ikhlas, tulus, nggak ada tujuan lain gitu ya. Itu nanti akan kita tuh ya kalau orang dibilang kita sosok inspiratif kan orang lain yang menilai kita. Lakukan apa yang menjadi passion kita, lakukan yang menjadi visi kita untuk membantu orang lain dengan ikhlas tanpa tujuan yang lain. Saya rasa itu akan semakin memberikan inspirasi untuk orang lain. Itu yang paling penting gitu ya. Dan nggak perlu langsung bisa besar gitu. Seperti saya ceritakan tadi, saya membangun 1000 guru ini dengan Twitter gitu ya. Orang nggak tahu saya siapa begitu. Dari Twitter, follower banyak, terus kemudian ikut dan kemudian sekarang berkembang sangat pesat seluruh Indonesia dan bahkan sampai kita ke ASEAN juga, kita membantu di Kamboja, di Thailand, Myanmar, kita sampai ke sana juga begitu. Nah, intinya adalah lakukan setialah dengan hal yang kecil, maka kita akan diberikan hal yang lebih besar. Itu yang jawaban saya soal inspirasi. Terus kemudian yang tadi di panti asuhan ya, memang waktu saya di panti asuhan tuh seperti kayak anak terbuang begitu kan, orang tua masih ada kok ditaruh di panti asuhan, wah itu terpukul sekali. Tapi dengan menyadari bahwa orang tua memang tidak bisa menyekolahkan dengan biaya ya kita menerima itu. Tapi tidak masuk dalam keterpurukan hidup begitu ya. Malah jadi motivasi, saya harus berhasil, saya nggak mau anak-anak saya nanti tinggal di panti asuhan juga begitu. Itulah motivasi hidup saya dan akhirnya saya bisa keluar, saya bisa kerja gitu ya, walaupun saya kerja di pabrik, buruh pabrik dan sebagainya, dan akhirnya sekarang saya bisa membantu orang banyak. Itu adalah satu perjalanan hidup yang sangat luar biasa dan selama saya hidup pun saya belum pernah merasakan hal yang susah banget begitu. Karena apa? Semakin kita banyak memberi, semakin banyak orang menolong kita. Semakin kita pelit ya, kita juga pasti akan pelit. Enggak, hidup kita akan susah juga gitu. Itu yang paling penting ya, seperti itu sih Kak. Oke, berbagi itu menjadi kunci ya Kak Jemi. Oke, ini ada pertanyaan offline yang kedua. Boleh saya minta, ini ada Mbak Nia Nandita. Ini hadir ke sini karena pemenang kuis online dari CIMB Niaga. Boleh angkat tangan? Yang mana? Oh oke, silakan Mbak Nia mau bertanya kepada Kak Maudi. Boleh berdiri Kak biar kelihatan? Iya. Sebelumnya, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Nia dari Bali. Senang rasanya bisa berkumpul bersama teman-teman semuanya di sini. Terima kasih banyak juga untuk pihak
SMB Niaga dan juga komunitas Kejar Mimpi. Jadi saat ini saya ingin bertanya kepada Kak Maudi. Mohon izin Bapak dan Ibu. Halo Kak Maudi, my role model. Sebagai seorang sosok yang menginspirasi, tentunya juga menjadi teladan bagi setiap perempuan dan berhasil mengubah mindset setiap masyarakat bahwa gak apa-apa loh perempuan itu mempunyai mimpi yang tinggi, mempunyai ambisi yang besar untuk mencapainya, karena setiap perempuan itu mempunyai nilainya masing-masing. From all the journey that you have been through, pesan apa sih yang Kak Maudi ingin sampaikan gitu kepada para wanita-wanita kuat, wanita hebat di luar sana? Thank you Kak. Thank you, terima kasih banyak Mbak Nia, luar biasa Kak Maudi nih jauh-jauh datang dari Bali, salah satunya buat ketemu sama Kak Maudi nih. Iya, senang sekali. Terima kasih pertanyaannya. I think that this is a really special question. Dan mungkin yang aku pengen share di sini buat semua perempuan di luar sana adalah aku ingin mengingatkan kembali, menurut aku salah satu yang paling utama itu adalah, weirdly ya, adalah independence. Dan ini bukan independence secara konvensional aja. Karena orang kalau ngomongin independence tuh lebih kayak ngomongin financial independence, etc. Itu tentunya penting ya agar kita bisa berdaya. Tapi di luar dari itu ada your mind. Having an independent mind. Apa sih artinya gitu? Bahwa menurut aku perempuan yang empowered adalah perempuan yang sudah fully aware tentang situasi dan konteks circumstances di sekitarnya, membuka wawasan, berusaha untuk mengenal banyak perspektif di luar sana, perspektif budaya, perspektif semua itu, dan gimana caranya bisa akhirnya memiliki pendirian atau opini sendiri. Yang akhirnya dari situ perempuan tersebut bisa membuat decision yang yakin karena this is what I believe and this is what I want. Kenapa independent mind ini penting gitu? Karena menurut aku bukan berarti pada saat aku mendorong teman-teman untuk kuliah, berkarir dan lain-lain, bahwa perempuan-perempuan yang memilih untuk jadi full-time mothers atau full-time moms itu jadi bukan empowered women. That's not true gitu. It's about having the choice dan bagaimana caranya choice yang dipilih oleh setiap perempuan itu based on their own thinking gitu. Dan menjadi decision yang sudah mereka proses sendiri, mereka pikir sendiri tanpa terlalu banyak campur aduk influence eksternal yang banyak sekali untuk perempuan. Mau itu budaya, sosial, tradition, all of that, you know. Itu sih menurut aku yang paling penting. Wow, boleh kita beri tepuk tangan untuk Kak Maudi Ayunda. Yang memang kita harus akui bersama ya bahwa sekarang perempuan Indonesia memang role model generasi mudanya ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Maudi Ayunda gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang ketiga. Terima kasih ya Mbak Nia ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa menjadi bensin gitu ya untuk semakin membakar semangatnya. Ini dari Mas Denny. Mas Denny boleh angkat tangan? Yang mana? Oh oke Mas Denny, boleh panitia diberikan mikrofonnya. Mas Denny mau bertanya langsung. Ini kepada seluruh narasumber. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Triasa selaku perwakilan dari Komunitas Kejar Mimpi Region Tangerang. Dan halo Kak Maudi, dan aku juga sebagai Maudiers dari Tangerang. Maudiers, pakai pantun gak sekarang? Aku gak bisa pantun Kak, karena aku agak gemeteran nih. Oke, ya udah silakan kalau gitu Mas. Ya, jadi aku punya pertanyaan sih, seperti apa yang tadi Kakak bilang itu kan bahwasannya kita sebagai generasi muda itu harus bisa fokus ya untuk mencapai tujuan kita gitu. Di era yang banyaknya kayak distraksi dari sosial media seperti itu. Nah, di balik kita pengen fokus tersebut, terkadang di baliknya itu kita udah mau fokus nih. Tapi ada sosok di balik kita, salah satunya orang tua yang nggak kayak misalkan nggak sejalan gitu dengan apa yang kita inginkan gitu. Mungkin aku pengen bertanya kepada ketiga narasumber hebat kita pada sore hari ini, bagaimana menanggapi hal tersebut gitu. Kita sebagai generasi milenial kan tadi dibilang bahwa kita harus fokus gitu, sedangkan ada di balik layar orang tua yang tidak setuju gitu dengan apa yang kita jalani gitu. Mungkin boleh dari
siapapun dulu yang ingin ucap mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa. Mungkin boleh dari Bu Francisca terlebih dahulu ya Bu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Denny. Mungkin Kak Maudi dulu. Kenapa? Karena saya orang tua. Ya. Jadi ini dari anak dulu. Bagaimana? Oke, dari anak dulu. Silahkan Kak Maudi, boleh Kak dijawab. Sebagai anak, aku bisa relate juga kok. Bahwa pasti nggak selalu ya apa yang kita inginkan itu sepenuhnya sejalan dengan apa yang orang tua inginkan gitu. Tapi biasanya sih, dari pengalaman aku, akhirnya yang aku lakukan adalah dialog itu penting gitu. Bahwa ngobrol itu penting banget, hati ke hati. Karena kadang-kadang sebenarnya dalam semua perbedaan dan perpecahan itu tadi, yang kita ingat adalah perbedaan. Padahal objektifnya tuh sama loh. Yakin banget bahwa orang tua Mas Denny ini pasti menginginkan yang terbaik untuk Mas Denny. Pasti pengen Mas Denny sukses, pasti pengen Mas Denny bahagia gitu. Dan Mas Denny juga menginginkan hal yang sama. Jadi itu adalah keutamaan yang pertama yang harus diingat bahwa you both want the same thing gitu. Nah dari situlah dialog mulai bisa konstruktif menurut aku gitu. Bahwa kenapa sih misalnya ngambil jurusan ini menurut Mas Denny itu lebih efektif. Karena begini Bu, zaman sekarang A, B, C, D, E. Menurut saya A, B, C, D, E gitu. Dan mungkin ibu akan punya alasannya sendiri gitu Bapak atau Ibu. Nah kalau misalnya dialog itu nggak berhasil, ini ada banyak step nih. Kalau dialog itu nggak berhasil biasanya oke, boleh misalnya compromise gitu. Ada yang dicoba dulu. Oke deh aku ikut jalan yang menurut Bapak dan Ibu bilang. Terus tapi nanti kalau Denny nggak suka, Denny boleh ya. Maksudnya ada kayak negosiasi gitu. Negosiasi itu penting gitu kan. Ketemu di tengah dan sebagainya, eksperimentasi. Nah kalau itu masih nggak berhasil juga, terakhirnya aku rasa sesimpel Mas Denny berusaha untuk gain financial independence. Dan di titik itu saya rasa orang tua walaupun beropini ya tidak akan memaksakan gitu. Karena apapun itu akan konsekuen dengan hidup Mas Denny sendiri gitu. Jadi memang ada banyak layer dan kontekstual banget ya, tergantung juga sifat orang tua dan sebagainya. Tapi dialog dan negosiasi menurut aku itu patut diusahakan. Oke, ini berarti ada tahapan-tahapannya. Dari Kak Maudi Ayunda yang pertama adalah beropini dulu, terus abis itu berkompromi, abis itu tadi financial independent. Nah ini kalau dari sisi orang tuanya. Sebagai orang tua nih sekarang. Sebenarnya memang kita sebagai orang tua ya kadang-kadang merasa bahwa kita lebih tahu apa yang cocok untuk anak kita. Jujur ya, kita pikir gini, anak kita ini kan masih kecil, dia kagak ngerti lah ya. Dia nggak ngerti apa yang akan terjadi di depan. Saya udah pengalaman, saya tahu what is going to be happen gitu. Jadi kemauan dari orang tua itu kadang-kadang adalah memang merasa, tadi sebenarnya gini, tujuannya sama seperti tadi mau dibilang, tapi kami merasa kami lebih tahu gitu daripada anaknya sendiri. Ya itu masalahnya. Memang saya ngalamin sendiri gitu ya, dengan anak saya inginnya anak saya menjadi begini-begini, tapi dia anaknya maunya jadi demikian. Tetapi tadi ya komunikasi memang satu hal yang sangat penting. Dan kedua, saya ngelihat juga bukan cuma komunikasi saja sih. Kalau komunikasi tapi kita juga mengharapkan anak itu membuktikan gitu ya. Jadi misalnya saya ingin misalnya anak saya sekolah bisnis. Gitu ya. Dulunya sekolah bisnis. Tapi anak saya lebih suka komunikasi gitu ya waktu universitas nih. Ini anak saya yang kedua, Clarin. Jadi saya ingin enggak kamu harus masuk ke business finance gitu ya. Karena saya memang dari bank gitu, mau enggak jadi harus business finance. Dia maunya enggak, saya sukanya communication. Nah pada waktu dia di high school, dia memang dari awal udah bilang dia kepengennya communication, saya maunya di business. Dia membuktikan dengan beberapa hal. Yaitu dia menulis, kemudian juga suka bicara di publik gitu ya. Dia terima misalnya iseng teman-teman menjadi MC ya, terus gitu dia nulis. Nah di situ dia pelan-pelan, saya sebagai orang tua, iya jangan-jangan dia bakatnya komunikasi dibandingkan dengan yang namanya bisnis. Gitu ya. Saya sebagai orang tua mikir kalau saya paksa terus sebagai bisnis, nanti dia gagal nyalain saya kan gini, mama sih dulu nyuruh kan gitu ya. Nah jadi selain komunikasi very important,
but you also have to prove certain things gitu ya, sampai orang tua itu mulai mungkin berpikir 2 kali untuk tetap memaksakan kehendaknya yang kemudian kelihatannya jangan-jangan malah nanti menjadi fail gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, kita sudah dapat ada sisi dari anak, sisi dari orang tua. Nah Kak Jemi ini, posisi Pertanyaannya- anak apa sisi orang tua? Pertanyaannya apa tadi? Lama jadi lupa. Ya, tadi kan pertanyaannya gimana caranya biar kita fokus juga dan terus gimana caranya biar kita bisa membangun komunikasi sama orang tua yang kalau itu bertentangan ya dengan pilihan-pilihan kita. Ya, karena memang kalau saya 1000 guru ini sama membangun 1000 guru itu orang tua sudah nggak ada dua-duanya ya. Jadi mungkin gampang-gampang aja begitu ya. Tapi kalaupun kita bertentangan pasti akan kita diskusi dengan orang tua akan mengerti mana yang memang jalan terbaik. Kadang ada di sisi lain juga nasihat orang tua itu perlu kita dengarkan. Ya, kita harus menghormati juga begitu. Pasti ada juga yang memang di masa-masa sekarang kita, oh ini pasti benar nih menurut kita begitu. Jadi kita tinggal kolaborasikan saja mana yang terbaik, itu pasti bisa seperti itu. Oke, kolaborasi antara anak dan juga orang tua ya, dijembatani oleh komunikasi. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Mohon maaf kita hanya akan membuka 6 pertanyaan, online 3 dan juga yang sudah hadir di sini 3. Ini pertanyaannya dari Mbak Puput Mahadewi di Surabaya kepada Ibu Francisca. Apakah memungkinkan untuk penerima beasiswa CIMB Niaga atau intern kampus Merdeka dari CIMB Niaga untuk nantinya dapat bekerja di CIMB Niaga? Silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat mungkin. Tadi saya sebutkan bahwa untuk penerima beasiswa itu kita bekerja sama dengan HR, jadi dari bidang saya, dari tempat CSR, kerjasama dengan dengan HR untuk melihat quality dari teman-teman yang diterima sebagai beasiswa ini bisa untuk kemudian ditawarkan untuk setelah selesai sekolah, bisa juga untuk kemudian mencoba melamar di tempat CIMB Niaga. Karena quality-nya atau requirement-nya itu more or less udah sama seperti dengan apa yang kita harapkan menjadi staff dari CIMB Niaga. Untuk yang di kampus Merdeka, itu mereka belum lulus ya, teman-teman yang di kampus Merdeka itu belum lulus, biasanya kemudian dia akan magang, quote unquote, di CIMB Niaga sekitar 5 atau 6 bulan. Di dalam magang dengan CIMB Niaga itu kita memberikan 3 hal, ya 3E, experience, ya, education, dan juga exposure. Experience karena nanti kita beri kesempatan untuk bekerja di CIMB Niaga selama 5-6 bulan, tentunya akan merasakan bagaimana suasana, ya bagaimana ya suasana cara bekerja dari CIMB Niaga. Education, kenapa? Karena selama menjadi magang di kami, ya sebagai magang di kantor kami juga memberikan yang misalnya kayak team building, kami juga memberikan yang namanya financial literasi ya. Jadi kita juga memberikan edukasi. Dan yang terakhir adalah exposure, di mana kami memberikan kesempatan kepada teman-teman siswa dari Merdeka ini untuk bisa expose langsung misalnya kepada direksi. Contoh baru aja baru kemarin. Contohnya, kita menerima salah satu siswa Merdeka yang kemudian ditempatkan di tempat saya, kebetulan yaitu di legal, gitu, bahwa saya juga ada legal. Dia memberikan presentasi. Jadi ada project di tempat saya, legal, yang kemudian diserahkan kepada siswa ini. Ya, dia memberikan presentasi, diberi kesempatan oleh teman-teman saya dari legal itu untuk dia yang memberikan presentasi ke saya. Jadi expose kepada direksi, bahkan itu terbuka untuk teman-teman dari siswa, baik beasiswa juga sebenarnya, dan juga terutama adalah untuk yang dari siswa dari Merdeka itu. Jadi jawabannya sangat memungkinkan dan kami sangat terbuka untuk menerima teman-teman dari beasiswa ataupun dari siswa Merdeka ya untuk bekerja dengan CIMB Niaga. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu. Nanti aku juga akan memberikan informasi sedikit mengenai beasiswa yang akan dibuka oleh CIMB Niaga. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan closing statement yang akan diberikan oleh masing-masing narasumber. Mungkin yang pertama mungkin dari Kak Maudy Ayunda boleh diberikan closing statement. Tapi mungkin spesifik Kak, karena aku pingin Kak Maudy Ayunda juga memberikan motivasi untuk teman-teman. Karena Kak Maudy kan sekarang seorang artis, penyanyi, penulis juga. Sekarang jadi juru bicara G20 juga di usia yang sangat muda. Gimana sih caranya kita sebagai generasi muda bisa memanfaatkan, memaksimalkan potensi diri kita yang kita punya. Terkadang kita memanfaatkan itu cuma setengah-setengah gitu. Nah itu boleh dibagikan Kak tips dan juga harapan-harapannya untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Dari aku mungkin satu,
curiosity is important. Having a mindset of growthfulness is important. Kenapa sih sebenarnya curiosity itu jadi penting banget? Sebenarnya bukan cuman rasa ingin tahu, tapi penting di dalam rasa ingin tahu itu, di dalam curiosity itu adalah kesadaran bahwa kita belum tahu. And I think that that's really really powerful pada saat kita itu humble and grounded enough untuk tahu bahwa I'm a small speck and there's so much more to learn. Itu menurut aku powerful gitu karena kita berarti gak akan gampang puas, kita akan sangat haus dan kita akan melihat setiap kesempatan itu sebagai kesempatan belajar gitu, bukan untuk ego kita gitu. Dan kayaknya bekal itu yang aku pengen share sore hari ini untuk teman-teman semua yang di sini maupun yang connected online gitu. Thank you for the session. Thank you. Thank you Kak Maudi, luar biasa sekali. Curiosity teman-teman semua yang menyaksikan online atau yang sudah hadir di sini itu bisa menjadi kunci bagaimana cara kita memaksimalkan potensi diri kita. Nah untuk Kak Jamie sendiri silakan diberikan closing statement-nya. Mungkin kalau Kak Jamie aku pingin dong Kak, karena Kak kan sekarang bekerjanya udah sesuai passion dan juga berbeda dari jurusannya. Mungkin yang tadi yang teman-teman juga mungkin banyak yang relate nih di sini. Jadi gimana caranya biar kita tuh bisa bekerja entah itu sesuai passion ataupun enggak, tapi tetap 100% kita ngasih effort juga di dalam apa yang sedang kita lakukan. Mungkin 1000 guru nih kan ketika saya udah nggak ada, ya mungkin kalau masih bisa berjalan ya saya senang sekali. Tapi kalaupun nggak bisa berjalan, perlu adalah generasi-generasi baru untuk menjalankan gerakan-gerakan sosial seperti 1000 guru. Nah teman-teman inilah yang nanti akan menjadi pengganti-pengganti mungkin 1000 guru. Jadi mulai sekarang maksimalkan passion kita ya di bidang sosial ya. Kalau mungkin kerja ya sibuk kerja, nggak apa-apa, tapi sisihkan waktunya untuk melakukan passion kita membantu orang lain. Mulailah bikin gerakan-gerakan sosial, nggak usah terlalu besar-besar di sekeliling kita dulu, begitu ya. Nanti ketika besar dengan bantuan sosial media kita bisa posting, mengajak orang-orang lain, ini akan menjadi dampak yang sangat luar biasa untuk membantu anak-anak khususnya pendidikan di seluruh Indonesia, seperti itu. Oke, doing something impactful ya Kak Jamie. Oke, terakhir Ibu Francisca, gimana caranya kita sebagai generasi muda bisa memanfaatkan secara maksimal peluang-peluang yang hadir untuk kita nih saat ini? Sebenarnya saya ingin pakai dulu satu kalimat dari almarhum Presiden Soekarno. Katanya gini, tolong berikan kepada saya 100 orang tua, maka niscaya saya akan membongkar akar Gunung Semeru. Tapi berikanlah 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Artinya apa? Harapan terhadap anak muda ya atau kekuatan dari anak muda itu jauh dibandingkan dengan saya yang sudah usia tua. Jadi anak-anak ini, jadi anak muda, generasi muda harus percaya kepada diri sendiri, kepada kemampuan generasi muda. Karena justru di tangan Anda, di tangan anak generasi muda inilah masa depan dari Indonesia. Ya, oleh sebab itu percaya pada kemampuan diri sendiri, tetap harus belajar dan bukan cuma hanya belajar secara formal, tetapi juga memberikan kepada lingkungan di sekitar, karena dengan memperhatikan lingkungan sekitar dan berbuat sesuatu itu juga akan mengasah karakter dan juga leadership dari teman-teman di generasi muda. Jadi sekali lagi semangat dan tetap selalu bekerja. Semangat dan beri tepuk tangan, kita apresiasi 3 pembicara yang sudah membagikan banyak sekali informasi, ilmu, wawasan mengenai bagaimana kita generasi muda untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Nah teman-teman, acaranya belum berakhir, sebentar lagi kita akan mengakhiri acara ini bersama-sama, tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi mengenai penerimaan beasiswa. Jadi kita sudah mendengarkan ya dari Ibu Francisca bagaimana CMB Niaga berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam memajukan pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan pembukaan penerimaan beasiswa. Nah, di tahun 2022 sampai dengan 2024, nah ini akan ada penerimaan beasiswa yang akan dimulai pada Juli 2022. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang penasaran gimana sih cara daftarnya, tahapan seleksinya seperti apa, silakan di follow Instagram Kejar Mimpi @kejarmimpi.id dan juga @highcimb Niaga. Nah kebetulan di sini kita sudah kehadiran salah satu penerima beasiswa tahun 2021-2023. Saya boleh minta atas nama Kak Verina untuk berdiri, kita mau lihat. Oke, boleh tepuk tangan untuk Kak Verina. Halo Kak Verina, kepada tim panitia boleh saya minta mikrofonnya untuk Kak Verina. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih, biar teman-teman banyak yang semangat juga.
Halo Kak. Halo, Kak Verina betul ya penerima beasiswa tahun 2021 sampai 2023? Iya benar. Oke, Kak Verina boleh nggak sih diceritain sedikit journey-nya itu dari awal tahapan dari mulai daftar sampai dengan sekarang activity-activity yang dilakukan sebagai penerima beasiswa CIMB Niaga tuh ngapain aja Kak Verina? Oke, sebelumnya thank you ya atas kesempatannya. Halo Bu Francisca, Kak Maudi, dan Kak Jimmy. Saya Farina Amelia dari Presiden University dari Riau. Dan kalau terkait beasiswa sendiri, tahapan-tahapan di tahun lalu itu ada dimulai dari tahapan seleksi administrasi, itu berkas-berkasnya ada mulai kita ngumpulin formulir registrasi, kita ada pengumpulan KTP, transkrip nilai, sertifikat prestasi, pengalaman organisasi gitu. Jadi itu adalah tahapan pertama, dimulai dari tahapan administrasi. Lalu selesai tahap administrasi ada tahapan aptitude test. Aptitude test ini lebih ke tes IQ dan tes personality gitu. Lalu setelah lolos tes aptitude test, kita ada LGD, Learning Group Discussion. Kebetulan waktu itu dikasih, kita tuh dalam grup dikasih case untuk kita solve gitu. Pro atau kontra terhadap situasi itu gitu. Itu setelah LGD. Setelah LGD itu kita ke interview. Kalau interview ini lebih ke ngobrol sih sama para interviewernya gitu. Ada Bapak Ibu dari HR mungkin yang interview kita dan lebih ke ngobrol memang. Setelah itu, setelah interview baru kita menunggu pengumuman 50 pemenang penerima beasiswa. Mungkin itu kalau untuk tahapan-tahapan. Dan kebetulan saya juga lewat jalur komunitas Kejar Mimpi untuk daftar beasiswanya. Itu terkait untuk tahapan-tahapan. Selanjutnya kalau untuk aktivitas ya. Kalau di penerima beasiswa sendiri itu banyak banget aktivitasnya. Mulai dari kita webinar, ada sharing session terkait literasi keuangan. Terus ada juga ini kemarin growth mindset, sharing session growth mindset. Terus kita juga dapat kesempatan jadi brand ambassadornya CIMB Niaga melalui Brand Warrior. Itu terus selanjutnya baru juga dapat kabar kalau kita ternyata akan dapat sesi TCB mentoring. TCB ini kan jadi salah satu program MT perbankan yang cukup terkenal gitu. Jadi senang sih bisa dapat kesempatan untuk TCB mentoring nantinya. Selanjutnya juga kemarin waktu bulan puasa kita ada beasiswa CIMB Niaga berbagi itu ke sebuah yayasan. Itu salah satu kegiatannya juga. Lalu untuk aktivitas sejauh itu yang saya dapatkan. Tapi dapat titel sebagai penerima beasiswa CIMB Niaga itu selain ngebanggain juga ngebuka peluang-peluang baru baik di dalam CIMB Niaga sendiri maupun di luar. Gitu sih. Tapi gimana, happy sebagai penerima beasiswa CIMB Niaga? Happy banget. Oke, terakhir satu kata buat CIMB Niaga. Epic life sih, emang epic. Epic, oke, boleh tepuk tangan untuk Mbak Verina. Luar biasa sekali. Nah, oke, teman-teman, berkenan untuk tetap berada di sini ya, narasumber. Saya mau ke bawah dulu nih karena ada sesuatu yang menarik yang akan sebentar lagi kita umumkan. Nah, tadi kalau misalnya aku bilang bahwa teman-teman harus follow @kejarmimpi.id dan Hai CIMB Niaga untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai penerimaan beasiswa. Tapi sebetulnya Hai CIMB Niaga ini apa ya? Kira-kira apa ya? Teman-teman ada yang tahu? Kalau ada yang tahu mungkin boleh angkat tangan. Belum ada yang tahu? Oke, karena belum ada yang tahu, di sini saya akan mengundang Head of Marketing, Brand and Customer Experience, yaitu Bapak Tony Darusman untuk hadir di sini. Halo, selamat sore Pak Tony. Aduh luar biasa sekali bisa bertemu di sini, kesempatan yang sangat luar biasa. Oke Pak Tony, di sini banyak yang penasaran. Ini kenapa sih Kak Suci, Pak Tony dari tadi ngomongin Hai CIMB Niaga, Hai CIMB Niaga. Mungkin Pak Tony yang bisa mencerahkan kita nih semua yang ada di sini. Teman-teman semua, terima kasih udah datang menghadiri acara kita ini. Ini acara yang dilakukan oleh CIMB Niaga untuk selalu kita menginspirasi, memberikan informasi berkelanjutan
Dan cerita untuk masa depan ini penting banget buat generasi muda. Seperti yang tadi Bu Francisca sampaikan, Kak Maudi sama Kak Jenny ya. Dan kenapa ini perlu kita terusin? Tidak hanya di sini, tapi juga kami ingin mensosialisasikannya agar lebih dekat ke netizen, ke publik, ke masyarakat luas. Nah, hari ini CIMB Niaga ingin memperkenalkan yang tadi Hai, yang kita sebut Hai CIMB Niaga. Luar biasa, tadi udah ada yang bilang epic ya Bu Paping ya. Bu Francisca sama saya kaget tadi. Epic banget gitu. Nah, kita juga punya value-value, kita punya budaya kerja, kita punya suasana kerja yang kita sebut high space di sini. Bayangkan kalau bank punya tempat kerja yang senyaman ini gitu ya. Nah, Hai CIMB Niaga diantaranya itu nanti ada high learn, high team, high fit, ya, dan banyak banget high space kayak ini. Jadi sore ini adalah officialnya account Instagram Hai CIMB Niaga yang akan kita buka untuk publik. Gitu. Oke, jadi Hai CIMB Niaga ini nanti banyak turunannya ya. Salah satunya adalah High Space yang sekarang kita sedang ada di sini, yaitu co-working space. Tadi ada High Learning, terus ada apa lagi tadi Pak Tony? Macam-macam, ada high team, High Team, high learn. Jadi kalau teman-teman adik-adik mau belajar sekarang nggak mesti tatap muka, bisa pakai VR gitu. Bisa learn secara jarak jauh gitu kan. Tadi ada apa tadi ada high fit ya. High Fit. Ya, high work. Nah, Susi tahu nggak high itu apa? Hai Pak Tony. Nah, salah satunya high. Itu yang saya tahu Pak. Jadi, Kira-kira apa kami Pak? ingin menyampaikan ke para terutama adik-adik yang ingin berkarir gitu ya, dan hopefully ada yang di CIMB Niaga. High itu ada dua meaning, bisa hybrid dan bisa happy working. Jadi kita semua tuh happy working. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi Hai itu bisa hybrid ataupun happy working, Happy working. artinya. Dan Hai CIMB Niaga ini adalah official account Instagram dari Human Capital kita CIMB Niaga. Oke. Kita ingin mensosialisasikan. Oke, berarti hari ini kita akan mempublish official Instagramnya. Dan teman-teman, saya mau minta semua fokusnya para employee, para komunitas Kejar Mimpi, penerima beasiswa, perwakilan dari Kejar Mimpi Warriors, boleh lihat ke layar yang ada di sini. Pak Tony, kita akan countdown, ya. Kita akan mempublish ini bersama-sama. Boleh kita lihat ditampilkan? Nanti kita akan hitung bersama-sama ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, boleh beri tepuk tangan. Ini dia Instagramnya Hai CIMB Niaga, official Instagram account of Human Capital CIMB Niaga. Silakan teman-teman ambil handphonenya. Langsung kita akan live di sini. Kita akan lihat dulu followersnya berapa nih. Kira-kira Pak Tony berapa nih? Oh, wow. Hitungan menit udah 213. Kita akan live. Coba teman-teman yang mau follow, silahkan. Ini ada 213. Kita mau lihat apakah teman-teman sudah pada follow atau belum. Karena syarat untuk mendapatkan hadiah, nanti yang 1,5 juta untuk 3 orang pemenang, syaratnya harus follow dulu nih dari Hai CIMB Niaga. Oke, kita dilihat di sini sudah ada postingan-postingannya ya. Keren banget Pak Tony. Ya. Cuma Suci sambil teman-teman ada di follow ya. Saya juga pengen pantun nih. Tadi Aduh, Fitra ya. Takutnya saya pengen bales Pak. Ya? Gimana? Boleh nggak saya pantun juga? Boleh dong, boleh, silakan Pak Tony. Habis mudik nih. Jadi habis mudik say hi. Ya. Hai Kak Jenny dan Maudi Ayunda. Ayo adik-adik ikut follow IG-nya Hai CIMB Niaga. Yeay, luar biasa sekali. Ini dia ternyata ya. Oke, ini adalah official Instagramnya dari Hai CIMB Niaga. Dan hari ini hari yang sangat spesial karena kita semua menyaksikan peluncuran dipublikasikannya untuk pertama kali Hai CIMB Niaga. Jadi jangan lupa di follow dan jangan lupa juga nanti di tag-tag ya ketika sudah di post setelah acara ini berlangsung ya. Oke, baik, sudah bisa kita akhiri. Pak Tony, saya berkenan untuk mengundang ke atas panggung, kita akan berfoto bersama. Silahkan berkenan narasumber untuk bangkit berdiri, kita akan foto bersama. Boleh nggak ya ini yang perempuan-perempuan di tengah? Iya, boleh nggak Pak? Oke. Silakan teman-teman yang ingin mendokumentasikan, boleh ya? Oke, 1. Kan ku kejar
Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung secara daring, yang sudah hadir di sini untuk melangkahkan kaki, meluangkan waktu untuk berpartisipasi di sini. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bermanfaat, hari yang berkesan, dan bisa memperluas wawasan kita, memperkaya informasi mengenai peluang-peluang yang bisa kita dapatkan di dunia pendidikan. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Jemi, founder dari 1000 Guru, Kak Maudy Ayunda sebagai brand ambassador CMB Niaga, dan juga Ibu Francisca perwakilan dari CMB Niaga juga. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih. Acara ini didukung oleh Komunitas 1000 Guru, Universitas Andalas, Universitas Negeri Semarang, Universitas Pembangunan Jaya, dan juga Murlife. Dan akhir kata saya Suci Patia mewakili CIMB Niaga. Ingin berterima kasih dan memohon maaf bila selama penyelenggaraan acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Boleh kita tutup acara ini dengan tepuk tangan. Dan sampai jumpa di acara cerita untuk masa depan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.